warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ulas Buku bersama saya Ara. Kali ini kita akan mereview salah satu buku karya Dr. Taufan Molamin yang berjudul Analisa Laporan Keuangan. Penulisan buku Analisa Laporan Keuangan ini ternyata dibuat semasa pandemi, di mana beliau pada saat itu sebagai penyintas COVID-19. Hingga saat ini, Dr. Taufan Molamin telah menyelesaikan 10 buku akuntansi. Selain sebagai penulis dan juga pengajar, ternyata beliau sangat peduli terhadap UMKM yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Dengan program Peduli UMKM dari Aceh hingga Palu, beliau menyerahkan seluruh percetakan dan penerbitan buku-buku karya beliau kepada UMKM yang tersebar dari Aceh hingga Palu. Saat ini di samping saya telah hadir Bapak Ceci Sulaiman, salah satu mahasiswa dari Dr. Taufan Molamin yang akan mengulas buku Analisa Laporan Keuangan. Apa kabar Bapak Cece? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bapak Cece untuk mulai mengulasnya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Analisa Laporan Keuangan ini dibuat secara sistematis. Buku ini terdiri dari 15 bab. Bab yang pertama mempelajari tentang bagaimana kita memahami analisa laporan keuangan. Bab yang kedua yaitu membahas tentang bentuk-bentuk laporan keuangan. Bab yang ketiga membahas mengenai analisa laporan keuangan itu sendiri. Bab yang keempat menganalisa sumber dan penggunaan dana dan modal. Bab kelima tentang menghitung dan mempelajari analisa cash flow. Bab yang keenam sampai dengan bab 9 itu mengenai tentang pengertian dan cara perhitungan rasio-rasio seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, dan rasio aktivitas. Kemudian di bab yang terakhir pada buku ini yaitu bab 15 membahas mengenai analisa keuangan internasional. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja sebuah perusahaan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan arus kas atau yang sering kita sebut cash flow. Lalu yang keempat ada laporan perubahan modal. Apa tujuan dari analisa laporan keuangan ini? Analisa laporan keuangan digunakan untuk membantu mengatasi kesenjangan kebutuhan informasi dengan cara mengolah kembali laporan keuangan dari sebuah perusahaan sehingga dapat membantu para pengambil keputusan dalam melakukan prediksi dan rencana perusahaan di masa depan. Kemudian, siapa aja pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan ini? Yang pertama, ada pemilik perusahaan. Untuk apa pemilik perusahaan ini membutuhkan laporan keuangan? Pemilik perusahaan membutuhkan laporan keuangan untuk mengetahui keberhasilan perusahaan yang dimilikinya. Lalu yang kedua ada pimpinan perusahaan atau manajemen. Manajemen membutuhkan laporan keuangan untuk mengambil keputusan, mengambil kebijakan, dan membuat prosedur baru dalam mencapai hasil yang lebih baik di masa depan. Kemudian yang selanjutnya ada para investor. Investor membutuhkan laporan keuangan ini untuk mengetahui atas keamanan dana yang diinvestasikan olehnya di sebuah perusahaan. Kemudian pihak selanjutnya ada kreditor. Kreditor membutuhkan laporan keuangan untuk memutuskan apakah menerima atau menolak pengajuan kreditnya. Kemudian selanjutnya ada pihak pemerintah. Pihak pemerintah yang membutuhkan laporan keuangan sebuah perusahaan adalah Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Ketenagakerjaan. Direktorat Jenderal Pajak membutuhkan untuk mengetahui keperluan perpajakan, misalkan apakah ada kekurangan dalam pembayaran pajak atau ada kelebihan dalam pembayaran pajak. Sedangkan Kementerian Ketenagakerjaan membutuhkan laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut masih mampu membayar upah tenaga kerjanya. Pada bab berikutnya membahas mengenai bentuk laporan keuangan.
Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa laporan keuangan yang lengkap itu terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas atau cash flow, dan laporan perubahan modal. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada neraca. Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, dan modal dari suatu perusahaan pada waktu tertentu. Dan bentuk neraca ada dua, yaitu bentuk kontrol dan bentuk vertikal. Persamaan dari neraca yaitu aktiva sama dengan hutang plus modal. Dari komponen aktiva terdiri jadi tiga, yaitu aktiva lancar, aktiva tidak lancar, dan aktiva tidak berwujud. Aktiva lancar terdiri dari kas, piutang dagang, dan persediaan. Kemudian aktiva tidak lancar atau yang sering kita kenal inventaris, yaitu ada tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan. Kemudian ada aktiva tidak berwujud, yaitu goodwill, lisensi, hak paten, atau merek. Kemudian komponen kedua dari neraca yaitu hutang. Hutang dibagi menjadi dua, yaitu ada hutang lancar dan hutang jangka panjang. Hutang lancar yaitu hutang wesel, hutang dagang, dan hutang pajak, di mana hutang ini adalah hutang yang harus segera dibayar. Kemudian ada hutang jangka panjang, yang termasuk dalam hutang jangka panjang yaitu hutang obligasi, hutang hipotek, dan pinjaman jangka panjang di atas 3 tahun. Kemudian komponen yang ketiga dari sebuah neraca adalah modal. Modal di sini ada 3, yaitu modal saham, agio saham, dan laba ditahan. Laporan keuangan selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Apa yang dimaksud laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah laporan yang sistematis tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi yang diperoleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Bentuk dari laporan laba rugi ini ada 2, yaitu single step dan multiple step. Dengan persamaan, pendapatan dikurangi biaya sama dengan laba atau rugi. Laporan selanjutnya yaitu ada laporan cash flow. Laporan cash flow adalah laporan keuangan yang berisi tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari sebuah perusahaan pada waktu dan periode tertentu. Dengan laporan cash flow ini, kita bisa mengetahui tentang kondisi keuangan suatu perusahaan, apakah sedang untung atau rugi. Elemen dari laporan cash flow ada 3, yaitu arus kas dari kegiatan bisnis, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Manfaat dari laporan cash flow yaitu yang pertama, dapat membantu pemakai untuk memperoleh informasi tentang kemampuan perusahaan memperoleh kas dan memenuhi kewajibannya. Manfaat yang kedua yaitu untuk memperoleh informasi tentang pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan, baik yang cash maupun yang non-cash, terhadap posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal dibuat untuk mempermudah kinerja perusahaan karena bisa memantau modal yang masuk, pinjaman yang dibuat, dan pinjaman aset lainnya. Laporan ini disusun setelah neraca lajur dan laporan laba rugi. Komponen laporan perubahan modal yaitu modal awal, tambahan investasi, laba atau rugi bersih, dan fight atau pengambilan pribadi oleh pemilik modal. Kemudian pada bab selanjutnya ada tentang 4 faktor analisa kesehatan perusahaan, yaitu likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan aktivitas yang diramu ke dalam rasio-rasio. Yang pertama, rasio likuiditas adalah analisis laporan keuangan yang dapat mengukur kemampuan perusahaan
memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Yang termasuk ke dalam rasio likuiditas yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Bagaimana cara menghitung current ratio? Yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Kemudian ada quick ratio, yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Kemudian ada rasio selanjutnya yaitu cash ratio, yaitu dengan persamaan kas ditambah surat berharga dibagi dengan hutang lancar. Pada bab selanjutnya, dalam buku analisa laporan keuangan ini membahas 4 faktor analisa kesehatan perusahaan, yaitu likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan aktivitas. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah analisis laporan keuangan yang dapat mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Yang termasuk ke dalam rasio likuiditas selanjutnya yaitu ada cash ratio, dengan persamaan kas ditambah dengan surat berharga dibagi dengan hutang lancar. Selanjutnya ada rasio solvabilitas, yaitu analisis laporan keuangan yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya. Yang termasuk ke dalam rasio solvabilitas yaitu total debt to total asset ratio, yaitu dengan persamaan total hutang dibagi total aktiva. Kemudian ada time interest earned ratio, atau laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan bunga. Kemudian ada debt equity ratio, yaitu persamaannya hutang dibagi modal sendiri. Kemudian ada long term debt equity ratio, dengan persamaan hutang jangka panjang dibagi dengan modal sendiri. Rasio selanjutnya yaitu rasio rentabilitas, adalah analisis laporan keuangan yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang termasuk ke dalam rasio rentabilitas yaitu pertama, gross profit margin, itu dengan persamaan laba kotor dibagi dengan penjualan. Yang kedua, operating profit margin, yaitu laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, equity before interest and tax, dibagi dengan penjualan. Kemudian ada net profit margin, dengan persamaan laba bersih dibagi penjualan bersih. Kemudian ada ROI atau return on investment, yaitu laba bersih dibagi total investasi atau modal. Kemudian ada ROA, return on asset, yaitu laba bersih dibagi dengan total aset. Kemudian ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah analisis laporan keuangan yang dapat mengukur efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Yang termasuk ke dalam rasio aktivitas yaitu pertama, ada perputaran aktiva tetap, dengan persamaan penjualan bersih dibagi total aktiva tetap. Kemudian ada perputaran total aktiva, dengan persamaan penjualan bersih dibagi total aktiva. Kemudian ada perputaran piutang, yaitu dengan persamaan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Selanjutnya ada perputaran persediaan, dengan persamaan harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Terdapat 2 cara untuk membandingkan rasio dari sebuah perusahaan. Yang pertama, membandingkan rasio-rasio saat ini atau present ratio dengan rasio-rasio masa lalu atau rasio historis dari sebuah perusahaan. Yang kemudian, cara membandingkan rasio yaitu membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis untuk jangka waktu yang sama. Demikian ulasan singkat mengenai buku analisa laporan keuangan karya Bapak Tovan Maulamin.
segera miliki buku ini karena buku ini disusun secara sistematis, dijelaskan secara rinci, dan mudah dipahami bagi para pemula. Gitu. Masya Allah, sangat menarik sekali buku ini ya. Nah, bagi para pelajar akuntansi, sebaiknya segera miliki dan baca buku ini atau ke-10 seri buku karya Dr. Taufan Mulamin. Bagaimana cara memperolehnya? Pemirsa bisa langsung saja lihat di kolom deskripsi. Demikian acara mengulas buku analisa laporan keuangan ini. Terima kasih untuk Bapak Cece atas ulasannya dan juga Bapak Dr. Taufan Mulamin atas karya-karyanya. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.